Oke, semuanya selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya perkenalkan, namaku Rama Bergawa Raja Dame. Aku dari jurusan Perikanan, angkatan 2020, Fakultas FPIK. Di sini aku akan memberikan pematerian mentoring PCA 2022 yang bertemakan kerjasama dan kolaborasi dalam kekristenan. Aku lanjut ya. Nah, ini sebenarnya yang dilihat yang di bold aja, bold merah itu. Dalam kekristenan, apa sih kolaborasi dan kerjasama? Intinya, kolaborasi dan kerjasama itu menjadi berkat bagi sesama. Gitu. Nah, mungkin sebagai mahasiswa nih ya, pasti ada yang suka ngerasa insecure atau merasa kurang dalam satu hal gitu. Kalian nggak perlu malu, karena setiap individu itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan itu juga yang akan jadi panggilan hidup kalian. Justru dengan kolaborasi dan kerjasama, antar individu dapat saling melengkapi. Contohnya nih, kamu yang kurang bisa dilengkapi oleh yang lebih. Begitu pula yang lebih itu bisa belajar lebih bersyukur dari yang kurang. Sehingga apa namanya? Semuanya menjadi seimbang. Jadi ya saling saling melengkapi. Oke. Terus emang ada gitu ayatnya yang apa ayat yang terkait dengan kolaborasi dan kerjasama? Jelas ada dong. Saya bilang nggak ada. Kalau kalian baca di 1 Korintus bab 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, di situ udah jelas ya bahwa apa namanya jangan ada perpecahan gitu. Justru harus bekerja sama, juga bersatu, sehati berpikir. Ada juga ayat lain mungkin dari Roma bab 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sebenarnya interpretasinya sederhana ya untuk Roma bab 12 ayat 16 ini. Intinya eh, kita tuh mulai dari yang kecil-kecil dulu. Tuh. Gimana mau mengerjakan yang besar atau yang tinggi kalau yang sederhana dari yang kecil, yang rendah aja nggak bisa ngerjain gitu. Nah, itu kan nggak mungkin lah ya, nggak make sense ya. Gitu. Sama satu lagi, jangan menganggap dirimu pandai, atau mungkin kadang-kadang orang, wah, sok tahu lah, kayak gitu. Merasa paling bisa sendiri. Nah, itu kalau udah merasa kayak gitu tuh, itu udah mencoreng niat yang utama tadi di slide sebelumnya tentang berkat. Kan. Karena berkat itu harus dibagikan kepada sesama. Lanjut, seberapa penting sih, atau pentingnya nggak ya? Oh, tentu sangat penting dong. Apalagi posisi kalian sebagai mahasiswa nih, sangat membutuhkan kolaborasi dan kerjasama. Contoh, ketika mengerjakan tugas kelompok, ya pasti nanti bakal adalah disuruh bikin paper, makalah, laprak gitu-gitu. Tapi mungkin yang saintek, iya saintek ya, biologi. Apa namanya? Salah satu di antara anggota kelompok tuh biasanya ya, ada yang punya kelebihan dalam menyusun atau mengonsep kerangka gitu. Nah, ini juga dibutuhkan inisiatif nih di sini, sesuai materi penugasan yang diberikan. Alhasil, anggota yang lain bisa saling melengkapi kerangka tersebut dengan menambahkan sitasi atau kutipan dari jurnal skripsi atau dari sumber lainnya. Jadi udah ada kerangkanya, gitu kan? Kamu ngomong aja di grup, ini aku kepikiran begini-begini begini, kayak gitu kan? Itu satu. Terus bikin kerangkanya misalnya bab 1, 2, 3, kayak gitu, pendahuluan, terus pembahasan, terus baru kesimpulan dan saran, kayak gitu. Nah, nanti dibagi-bagi ke teman-teman kamu gitu. Misalnya, oh ini topiknya tentang apa gitu. Carilah sumber yang berhubungan dengan topik tersebut. Dari mana ya? Kita sebagai mahasiswa ya, pasti dari kalau nggak jurnal, skripsi, atau sumber lainnya tuh yang konteksnya kredibel gitu. Itu baru untuk contoh tugas kelompok. Belum lagi kalau ada perlombaan antar apa perlombaan olahraga antar himpunan, fakultas dan organisasi. Jadi kalian sebagai mahasiswa gitu ya, pasti deh butuh banget kolaborasi dan kerjasama gitu. Jadi jangan ditinggalin ya. Kira-kira seperti itu pematerian dari saya terkait
kolaborasi dan kerjasama. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.